Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu disampaikan kepada Bapak Ibu, untuk konten-konten yang bersifat informasi disarankan untuk ditonton atau disimak dari awal, karena konten yang bersifat informasi itu isi pembahasannya dari awal sampai akhir saling berkaitan. Oke, kita langsung saja. Kemarin banyak informasi yang beredar di media sosial maupun di YouTube tentang rapelan guru akan dibayarkan dimulai bulan Januari. Nah, pada tampilan layar ini sudah ada surat dari Kemenkeu tentang anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu perihal surat ini. Bisa kita lihat pada poin 4 huruf B pada surat ini, yaitu kebutuhan gaji pokok P3K guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A sebanyak 14 bulan, termasuk gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji 13, dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru dimaksud pada tahun 2022 dimulai sejak bulan Januari 2022. Jadi sebelumnya perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya mempunyai tanggung jawab moral dan berkewajiban kepada Bapak Ibu untuk memberikan informasi yang akurat. Oke, kita kembali ke topik pembahasan. Nah, akibat ada penafsiran yang keliru pada poin 4 huruf B ini, seolah-olah gaji guru P3K akan dibayarkan dimulai pada bulan Januari. Jadi terkait dengan informasi yang beredar tentang rapelan guru akan dibayarkan dari mulai bulan Januari adalah tidak benar, Bapak Ibu. Saya tahu info ini pasti banyak yang tidak menyukai, tapi kembali lagi saya berkewajiban untuk meluruskan info-info yang keliru. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa dasar saya menyatakan bahwa info tersebut tidak benar? Kita bisa lihat di poin 7, masih pada surat yang sama disebutkan bahwa berkenaan dengan hal tersebut diharapkan kepada saudara untuk melaksanakan pengangkatan P3K sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A sesuai dengan hasil seleksi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Serta merealisasikan penggajian P3K dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dasarnya adalah poin 7 ini, Bapak Ibu. Di sini saya garis bawahi kata-kata serta merealisasikan penggajian P3K dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi untuk pembayaran gaji dan tunjangan itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian peraturan yang berlaku saat ini tentang pembayaran gaji dan tunjangan pegawai P3K adalah Permendagri nomor 6 tahun 2021. Pada pasal 23 ayat 1 di Permendagri ini disebutkan bahwa gaji dan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkannya keputusan pengangkatan P3K dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. Jadi berdasarkan pada pasal 23 ayat 1 tersebut bahwa surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT adalah salah satu dasar untuk pembayaran gaji dan tunjangan termasuk rapelan gaji Bapak Ibu. Dan SPMT ini prosesnya paling akhir setelah penandatanganan perjanjian kerja dan diterbitkannya keputusan pengangkatan P3K. Jika misalnya, ini misalnya Bapak Ibu, tanggal penandatanganan perjanjian kerja, kemudian tanggal keputusan pengangkatan P3K, dan tanggal SPMT ditetapkan pada tanggal yang sama, contohnya di tanggal 3 Januari, maka dipastikan pembayaran gaji dan tunjangan Bapak Ibu sudah akan dihitung dimulai pada bulan Januari. Sementara kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini masih dalam tahap verifikasi berkas Bapak Ibu. Dan setelah verifikasi berkas selesai dilakukan oleh BKD, kemudian tahap selanjutnya adalah penyampaian kelengkapan dokumen usul yang akan disampaikan oleh BKD kepada BKN. Jadi kelengkapan dokumen usul yang akan disampaikan ke BKN itu dokumennya cukup banyak Bapak Ibu. Selain dokumen atau berkas yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu secara online, masih ada dokumen lain yang harus disampaikan ke BKN
Misalnya surat pengantar usul penetapan NIP, kemudian surat keputusan pengangkatan P3K yang ditetapkan oleh kepala daerah, dan dokumen-dokumen yang lainnya. Jadi untuk proses dimulai dari tahap pemberkasan termasuk verifikasi berkas sampai dengan tahap penetapan atau penerbitan SPMT membutuhkan waktu yang agak lama. Karena prosesnya yang lumayan lama tersebut, maka sangat tidak mungkin SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas akan diterbitkan pada tanggal 3 Januari tahun 2022. Dan bisa dipastikan untuk penerbitan SPMT Bapak Ibu itu paling cepat bulan Maret dan paling lambat di bulan April tahun 2022. Jika dokumen perjanjian kerja, kemudian SK P3K dan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT sudah ada dalam genggaman, maka proses selanjutnya adalah pembayaran gaji dan tunjangan Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.